Tahan dulu niat Anda membeli mobil baru. Bagaimana jika dengan budget 70 jutaan yang sama, Anda bisa membawa pulang mobil hatchback yang gesit, irit, dan punya nama besar di Indonesia? Ya, ini bukan mimpi. Tapi, memilihnya tidak semudah membalik telapak tangan. Mobil mana yang paling bandel? Mana yang paling irit pajaknya? Dan mana yang paling nyaman? Selamat datang kembali di RD Auto Channel. Hari ini, kita akan bongkar tuntas 5 mobil hatchback bekas paling legendaris. Kita tidak hanya bicara harga, tapi kita akan bedah spesifikasi, perbandingan konsumsi BBM, hingga hitungan pajak tahun 2025 yang mendekati benar. Setelah video ini, Anda akan tahu persis mobil 70 jutaan mana yang diciptakan untuk Anda. Kita mulai dari sang raja fleksibilitas. 1. Honda Jazz generasi pertama 2004 hingga 2008. Pilihan pertama kita adalah Honda Jazz generasi pertama, yang sering kita temukan di pasar bekas dengan tahun pembuatan 2004 hingga 2007. Harga unit bekasnya saat ini stabil di kisaran 75 juta hingga 85 jutaan. Jazz menonjol karena performanya. Mesin 1500 cc VTEC-nya mampu menyemburkan tenaga sekitar 110 PS, menjadikannya paling lincah di daftar ini. Namun tenaganya sebanding dengan konsumsi BBM. Rata-rata di dalam kota, Jazz hanya mencatatkan 1:10 hingga 1:11 km per liter. Sementara di jalan tol, ia bisa menyentuh 1:15 km per liter. Pajak tahunan 2025 untuk Jazz tahun 2007 berada di kisaran 1,8 juta hingga 2,2 juta, sedikit premium. Keunggulannya tak tertandingi pada ruang kabin. Berkat fitur Ultraseat, jok belakangnya bisa dilipat rata hingga Anda bisa membawa sepeda atau barang setinggi kulkas kecil. Untuk kenyamanan suspensi, Jazz cenderung terasa agak keras, namun memberikan handling yang stabil saat bermanuver di kecepatan tinggi. Perawatan umumnya mudah, tapi perhatikan betul transmisi matic CVT-nya. Jika perawatannya buruk, siap-siap merogoh kocek dalam. 2. Toyota Yaris generasi pertama Bak Pao, 2006 hingga 2009. Sekarang, mari kita sandingkan langsung dengan rival terberatnya, Toyota Yaris Bak Pao. Dengan budget yang sama, Anda bisa mendapat unit tahun 2006 hingga 2009. Jika Jazz unggul di performa, Yaris unggul di keandalan dan peace of mind. Mesin 1500 cc VVT-i-nya memang sedikit lebih kalem, tapi transmisi otomatis konvensionalnya dikenal jauh lebih bandel daripada CVT Jazz. Perawatan mesin Toyota terkenal paling mudah dan murah di Indonesia, dan suku cadangnya berlimpah ruah. Dalam hal efisiensi, Yaris sedikit lebih unggul. Konsumsi dalam kota mencapai 1:11 hingga 1:12 km per liter, dan luar kota bisa tembus 1:17 km per liter. Pajak tahunan 2025 Yaris tahun 2008 hampir sama dengan Jazz, yaitu di rentang 1,9 juta hingga 2,3 juta rupiah. Berbeda dengan Jazz, suspensi Yaris terasa lebih empuk dan nyaman, sangat cocok untuk melintasi jalanan bergelombang di perkotaan. Di interior, Yaris tampil unik dengan speedometer digital di tengah dashboard, namun kabinnya tidak sefleksibel Jazz. Perawatan kaki-kakinya juga terkenal lebih kuat dibanding Jazz di usianya yang sama. 3. Daihatsu Ayla atau Toyota Agya generasi awal LCGC 2013-2017. Jika Anda mencari mobil yang paling muda tahunnya, paling irit, dan paling murah pajaknya, tinggalkan Jazz dan Yaris. Beralihlah ke Daihatsu Ayla atau Toyota Agya generasi awal. Di harga 70 jutaan, Anda bisa mendapatkan unit dengan tahun pembuatan 2013 hingga 2017. Jauh lebih mudah, artinya kondisi keseluruhan mobil cenderung lebih sehat. Mobil ini adalah raja LCGC yang didesain untuk efisiensi. Mesin 1000 cc 3 silinder dan 1200 cc 4 silinder memang tenaganya paling kecil. Tapi konsumsi BBM-nya paling gila. Dalam kota mudah menembus 1:13 hingga 1:15 km per liter, dan luar kota bisa mencapai 1:19 km per liter. Pajak tahunan 2025 Ayla atau Agya 1.0L tahun 2015 sangat ringan, hanya di kisaran 1,3 juta hingga 1,5 juta rupiah. Sebagai LCGC, jangan berharap banyak pada kenyamanan. Suspensi Ayla atau Agya paling keras dan bouncing di daftar ini. Ruang kabin dan fitur interiornya pun paling sederhana, benar-benar mobil fungsional. Tapi, perawatan mesin dan kaki-kaki juga termurah di Indonesia. 4. Mitsubishi Mirage generasi awal 2012 hingga 2014. Jika Anda ingin iritnya LCGC tapi dengan kualitas yang sedikit lebih baik, coba lirik Mitsubishi Mirage. Anda akan menemukan unit tahun 2012 hingga 2014 di kisaran harga yang sama.
Mirage menggunakan mesin 1200 cc dan didesain aerodinamis untuk efisiensi. Konsumsi BBM-nya hampir menyamai Ayla Agya. Dalam kota bisa di 1:12 hingga 1:14 km per liter. Pajak tahunan 2025-nya sedikit lebih tinggi dari LCGC, yaitu di kisaran 1,5 juta hingga 1,8 juta rupiah. Keunggulan Mirage terletak pada bantingan suspensi yang surprisingly nyaman. Jauh lebih baik dari Ayla Agya dan bahkan terasa lebih lembut dari Jazz. Perawatan mesinnya juga terkenal bandel, namun suku cadang dan body partnya mungkin tidak semudah atau semurah Toyota. Ruang kabinnya terasa agak sempit, tetapi dilengkapi fitur interior yang cukup modern untuk usianya. 5. Nissan March, generasi awal 2010 hingga 2012. Pilihan terakhir adalah city car yang sering terlewat, Nissan March. Di kisaran 70 jutaan, Anda bisa membawa pulang unit tahun 2010 hingga 2012. March menggunakan mesin 1200 cc yang tenaganya cukup memadai untuk dalam kota. Konsumsi BBM-nya cukup irit, di rata-rata 1:10 hingga 1:12 km per liter di perkotaan. Pajak tahunan 2025 March tahun 2011 berada di kisaran 1,6 juta hingga 1,9 juta rupiah. Apa yang istimewa dari March? 3 hal. Pertama, radius putarnya sangat kecil, menjadikannya paling lincah saat putar balik di jalan sempit. Kedua, interiornya terasa paling lega dan nyaman di antara city car non-LCGC. Ketiga, kenyamanan suspensi Nissan dikenal baik, empuk dan smooth untuk penggunaan harian. Namun bersiaplah untuk ketersediaan suku cadang Nissan yang tidak seramai dan semurah Jazz atau Yaris. Kesimpulan. Jadi, setelah membandingkan kelima hatchback 70 jutaan ini, inilah alur pemilihan yang harus Anda ikuti. Tergantung apa prioritas utama Anda. Jika Anda mencari performa terbaik dan kabin super fleksibel untuk mengangkut barang besar, pilih Honda Jazz. Namun, Anda harus siap dengan potensi biaya perawatan transmisi CVT yang lebih tinggi. Jika prioritas Anda adalah keandalan, biaya perawatan paling rendah, dan suku cadang yang melimpah, pilih Toyota Yaris. Ini adalah pilihan paling aman dan minim drama. Jika Anda menginginkan tahun mobil paling mudah, pajak termurah, dan efisiensi BBM yang maksimal, maka Ayla atau Agya adalah jawabannya, dengan konsekuensi kenyamanan suspensi yang paling minim. Jika Anda ingin irit seperti LCGC, tetapi menuntut kenyamanan suspensi yang lebih baik, Mitsubishi Mirage adalah pilihan yang solid. Terakhir, jika Anda mencari mobil paling lincah di kemacetan kota dengan interior yang lega dan nyaman, Nissan March bisa menjadi alternatif unik Anda. Apapun pilihan Anda, pastikan untuk selalu memeriksa riwayat servis, kondisi transmisi, dan kaki-kaki secara menyeluruh sebelum membeli. Sekarang, setelah tahu perbandingannya, mana nih yang akan jadi mobil 70 jutaan pilihan Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk tips otomotif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.